Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan serta revolusi industri. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Fadilah Hakim dengan NIM 1101194007 dari kelas TT 4304. Nama saya Yasir Rena Pasha dengan NIM 1101194199 dari TT 4306. Oke, dan saya Iksan Maulana Eza dengan NIM 1101194460 dengan kelas TT43 Inter. Dan saya Zaki Fauzan dengan NIM 1101194222 dari kelas TT 4301. Berikut presentasi yang kami akan berikan sebagaimana tugas scholarship 2021. Kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan ialah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Pada kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi, serta mengkoordinasi suatu kelompok. Pada revolusi industri, dibutuhkan seorang pemimpin untuk mencapainya ide dan inovasi. Nah, revolusi industri itu ada 4. Salah satunya yang akan saya jelaskan ialah revolusi industri 1.0. Pada revolusi ini, yang pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu, di Inggris mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Pada peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan, akhirnya diganti dengan mesin tersebut. Evolusi industri memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat, serta juga negara-negara imperialis di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia. Next, selanjutnya. Yang selanjutnya, revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 ini terjadi di awal abad ke-20. Revolusi ini ditandai dengan penemuannya tenaga listrik. Jadi tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Revolusi terjadi dengan ceritanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total, karena untuk menyelesaikan suatu mobil, tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer. Oke, revolusi industri 3.0. Setelah revolusi industri kedua, manusia masih berperan sangat penting dalam proses produksi berbagai macam jenis barang. Tetapi, setelah revolusi industri yang ketiga, manusia tidak lagi memegang peran penting. Setelah revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik. Revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Dan revolusi industri 4.0. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem siberfisik, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja,
dan bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Contoh terdekatnya, muncul transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Nah, kesimpulannya, pada dasarnya kepemimpinan suatu hal penting dalam revolusi industri, karena kepemimpinan membutuhkan seseorang yang dapat menciptakan ide serta inovasi yang sangat berguna bagi kemajuan teknologi dunia. Berikut presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.